Saya rekam, tapi nanti materi-materi juga ada di teman-teman IO. Kalau teman-teman pengen ngopi ilmunya, silahkan kirim harddisk, saya kopiin semua. Pak Kapus, langsung ngomongnya Pak Kapus. Ada souvenir harddisk ya? Atau Ono yang infak harddisk aja nggak? Ini murah kok harddisk, sumpah murah sekarang. Harddisk second tapi ya, harddisk second 130.000 dapat 500 giga. Hah? Masih kosong. Ntar tak isi mah gratis. Saya lagi ngopi 5 tera sekarang buat perusahaan air minum. Mereka punya apa sih? Perhimpunan Perpamsi itu. Mereka ngirim harddisk 5 tera. Ya udah saya kopiin 5 tera. Gitu. Tapi poinnya gini, sampai sekitar jam 12 akan ada 3 hal besar yang pengen saya obrolin. Satu, masalah transformasi digitalnya itu. Cuman saya punya kebiasaan, saya lebih suka ngukur. Jadi gimana caranya kita mengevaluasi sama ngukur transformasi digital itu. Kebayang? Mudah-mudahan enggak. Itu transformasi digital. Udah gitu, dari 2 batch sebelumnya pada ternyata, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, kayaknya pada suka nganalisanya tulisan. Jadi abis itu saya akan coba bagaimana caranya kita nganalisa tulisan. Itu lebih ke arah text mining lah, kira-kira kayak gitu. Terus bagaimana kita ngobok-ngobok dari tulisan itu. Contohnya, nanti saya kasih contoh lah. Saya kebetulan bikin paper jurnal juga dari situ. Kasusnya adalah kira-kira kalau dalam bahasa sederhana bagaimana kita menilai ujian esai otomatis sama komputer. Kebayang ya? Dan ini kasusnya adalah saya tuh juri di Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award itu bisa ntar lah cerita lebih detailnya. Nah, si nominasi semuanya masuk dalam bentuk tulisan. Kemudian jurinya selama ini menilai, jurinya tuh Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk segala macam. Jurinya bekas-bekas menteri segala macam. Kita udah 13 tahun proses tadi, jadi saya punya arsipnya. Kemudian saya ekstrak pemikirannya Pak Emil, Bu Nila, Pak Fasli segala macam. Saya ekstrak, saya jadiin model di komputer. Terus dari model komputer ini saya bisa nilai tulisan lain yang masuk. Kira-kira gitu. Kemudian saya bandingkan. Ini tulisan yang masuk dinilai sama komputer, terus tulisan masuk dinilai sama manusia. Manusianya namanya Pak Emil Salim. Ini kurang ajar sih sebenarnya. Terus bandingin ternyata errornya nggak jauh. Gitu. Dari situ, oke, kita bisa bikin buat nilai. Saya lagi pengen iseng sih sebenarnya. Saya kan punya pemikirannya Bu Nila, Pak Emil segala macam, udah punya modelnya. Saya pengen nilai kinerja kabinet, belum dikerjain. Nggak berani. Itu yang kedua ya, urusan teks. Yang ketiga, saya akan coba menceritakan atau menjelaskan bagaimana kita menganalisa tapi dalam bentuk data. Angka ya, bentuknya angka. Misalnya mengklasifikasi orang miskin lah, forecasting anggaran lah, segala macam. Jadi ada yang tulisan, ada yang angka, dan yang pertama ini saya akan coba ngelihat yang namanya transformasi digital versinya yang ada di kepala saya. Mungkin Pak Romi udah cerita kemarin ya transformasi digital ya. Cuman kalau Ono cara pendekatannya mungkin lebih praktis-praktis aja lah kira-kira. Nih saya kasih lihat, nggak tahu paper ini udah pada ini belum ya? Ini waktu itu yang minta BPK bukan BPKP sih. Transformasi digital didorong oleh COVID. Ini BPK yang minta. Poinnya kira-kira gini lah, poin gedenya ya. Jadi ada tiga klasifikasi lah kira-kira. Ada yang konvensional, ada digitalisasi, ada transformasi digital. Kalau saya ngelihat seringkali kita lebih ke arah digitalisasi, bukan transformasi digital. Oke. Nah, kalau bisa kita mulai mikir ke arah transformasi digital. Cuman dengan kondisi struktur organisasi bisnis proses yang ada di kementerian lembaga agak berat nih sebetulnya. Karena pada saat kita bikin transformasi digital takutnya kita ngerombak birokrasi.
gitu. Kalau startup gampang, karena kita dari nol. Kalau Kementerian Lembaga kan udah lama nih. Kalau mau ngerubah kan bisnis prosesnya kacau balau nih. Contoh paling sederhana gini ya. Dan ini saya praktekin beneran ini. Ini saya ambil ini semuanya urusan pendidikan nih. Karena saya di kampus, saya posisi wakil rektor, bisa bikin kekacauan kan. Saya bikin kekacauan beneran nih. Yang keteteran anak buah, pusing kepala mau ono. Contoh, ini contoh ujian. Karena bapak-bapak, ibu-ibu di sini kan pasti udah pernah lewatin masa kampus ya, jadi ngerti lah kayak ginian ya. Contoh paling gampang ujian lah. Ujian, biasanya kalau konvensional kita tentukan ruang dan waktu. Udah gitu nanti si dosen akan nilai ujian tadi. Dan nilainya manual sama dosennya biasanya. Oke. Terus waktu digitalisasi, sama. Dia akan menentukan ruang dan waktunya tetap sama, yang nilai bisa komputer. Tapi ruang waktu ditentukan. Bayangkan, komputer tuh nyala 24 jam. Ujiannya ditentuin hari ini jam sekian doang. Udah gitu komputernya bengong nih. Dan ini kejadian sama UNBK. Itu sekolah-sekolah beli server, satunya 30 juta. Satu sekolah kadang-kadang 4 server, 100 jutaan satu sekolah. Dipakai cuma sekali setahun, Pak, nggak sakit hati. Jujur saya sakit hati sih. Ini anggaran Republik dibuang kayak gitu kan sakit hati saya ngelihatnya. Jadi saya sekarang mulai roadshow ke sekolah-sekolah, gimana caranya kita pakai server-server itu dinyalakan 24 jam buat kalau saya langsung merubah ujian di sekolah, banyak yang marah. Jadi saya bilangnya kita bikin buat perpustakaan digital lah, kita bikin buat tryout di sekolah gitu. Jadi lebih ke arah itu. Kalau kita di kampus udah mulai ngaco. Oke, ini ujiannya ya. Atau saya bacain dulu ya. Boleh kapan saja, boleh di mana saja, boleh berkali-kali. Karena servernya 24 jam. Nah, sekarang saya kasih lihat bentuk benerannya. Ini asesor rada pusing ngadepin saya gara-gara kayak gini ya. Ini servernya, situsnya namanya opencourse.itts.ac.id. Free. Ini free, nggak usah bayar. Satu Republik Indonesia boleh daftar di sini, gratis. Dan, nah ini udah mulai transformasinya udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi free, tidak harus daftar sebagai mahasiswa, boleh daftar. Kalau dapat nilai bagus, dapat sertifikat free. Kalau pertanyaannya, Ono dapat duit dari mana? Mereka bayar kalau mereka pengen dapat ijazah sarjana. Tapi kalau cuma dapat ilmu, free. Konsekuensi yang, nah ini saya mulai masuk ya. Oke, saya kasih lihat ininya, contoh ininya lah, apa sih kuliahnya? Misalnya kuliah cyber security yang banyak pada nyari ilmunya. Kebetulan saya yang kayak ginian jarang sih sebenarnya. Saya lebih banyak ke arah security. Pokoknya urusan-urusan masuk neraka banyak lah saya banyak ngajarin. Soalnya cyber security itu saya harus ngajarin gimana caranya ngejebol server. Ibaratnya gini lah, kalau mau jadi polisi yang bagus, yang jago, harus ngerti cara maling kerjanya gimana kan? Ya udah, kepaksa saya ngajarin cara maling kerja, sekalian saya ngajarin gimana cara polisi kerja. Soalnya kalau cuma polisi kerja doang susah. Nih kalau ngelihat materinya nih, saya kasih lihat dikit aja ya. Nih contoh, nih materinya nih persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, itu udah masuk neraka semua urusannya. Setelah ini diajarin baru masuk surga ke atasnya. Oke, sekarang saya kasih lihat di atas ya. Itu terbuka free, Pak? Free. Banyak yang belajar dan banyak yang praktekin. Neraka dulu, Pak. Biar nikmat surganya. Ngeri. Oke. Ntar saya harus baca ininya apa sih keterangannya di atasnya. Nih. Jadi keterangan di atasnya. Ini saya juga mulai ngerubah cara penilaian di sekolah, di kampus. Misalnya, kalau yang biasanya kan, kalau kampus yang normal kan kalau mau dapat nilai A harus ngerjain kuis, UTS, UAS.
Kalau saya lebih suka mereka nulis buku untuk dapat A. Kenapa? Karena ini kampus baru, umurnya baru sekitar 3-4 tahun. Kalau mahasiswa kita harus lulus bermodal ijazah ngelawan ITB, UI, UGM, IPB segala macam, pasti kalahnya. Jadi mereka harus ada sesuatu yang lebih bagus daripada ijazah. Nah, yang bagus itu pakainya buku. Jadi saya ngedidik anak-anak buat nulis buku, dan ini kemarin hari Kamis yang lalu saya ngasih training anak-anak buat nulis paper jurnal. Soalnya kalau kita cuma ijazah, kita pasti kalah sama kampus-kampus negeri yang besar-besar. Jadi kita rubah caranya pakai buku. Buku ini bisa ngeganti nilai kuliah, dan buku ini bisa ngeganti skripsi. Skripsi kita buang. Kalau Anda berhasil nulis buku, skripsi kita coret. Jadi udah transformasi gila-gilaan banget di sini, soalnya kita harus ngelawan, kita harus ngelawan kampus negeri yang bagus-bagus. Jadi kita harus merubah cara berpikirnya. Ini udah mulai kelihatan ya sekarang. Kalau bapak-bapak biasa dengan negeri mah kayaknya santai-santai aja. Coba ngerasain hidup di swasta. Waduh, perjuangannya gila banget. Dan itu yang akhirnya merubah kita sih. Nah, yang seru dari sini adalah ini sertifikat free, gratis. Oke. Kalau dapat nilai 90, free, gratis. Dan banyak dari mereka yang dapat sertifikat ini pakai sertifikat ini buat cari kerja. Nggak masalah. Dan banyak dari mereka ini ikutin kuliah ini levelnya SMA, SMK. Yang seru dari sini, ini bisa diadopsi sama BPKP. Contohnya gini, Pak. Saya bisa tahu nilai anak tanpa perlu saya lihat raport mereka kan. Saya bisa rekrut anak yang jago-jago dari sini kan, tanpa kita bikin ujian saringan masuk. Udah, beres. Jadi kampus kita tidak ada ujian saringan masuk sekarang. Orang-orang suruh ikut ujian sini, kalau mereka bisa ujian, ini bisa nyelesain ini, ya udah pasti jago, ya kita rekrut jadi mahasiswa. Dan kalau mereka nilainya bagus, mereka bisa. Jadi mereka waktu ngerjain ini levelnya SMA, SMK. Waktu dia jadi mahasiswa, kuliahnya udah dikerjain sebelum dia kuliah kan, ditransfer jadi kredit. Jadi lebih cepat. Cuman aturan Dignas nggak boleh kurang dari 3,5 tahun. Jadi sebagian dari anak-anak ini sudah selesai 2,5 tahun selesai. Karena mereka udah curi start waktu SMA-nya. Ya udah, 1 tahun mereka nganggur, saya kasih kesempatan buat duduk berdiri sebagai trainer workshop, ngasih seminar segala macam supaya portofolionya naik semua. Jadi teknik perannya jadi kayak ini berubah banget, transformasinya kayak gitu. Gitu. Ini kita praktekin beneran sih ya. Nah, sekarang yang seru dari Maluku. Jadi ini ujiannya boleh berkali-kali. Ini berkali-kali. Sore ini ujiannya ini ada UAS segala macam, boleh dikerjain berkali-kali. Nggak ada batas ya? Nggak ada batasnya, dan diambil nilai tertinggi. Sampai lulus, nggak ada mau berbulan-bulan, mau lebih dari 1 tahun dikerjain nggak apa-apa sampai lulus, nggak ada batasnya. Kalau karena saya kasih tahu diambil nilai tertinggi, mereka akan ujian berkali-kali. Dan akhirnya nilainya bagus semua yang ngerjain. Yang seru adalah jumlahnya. Ini cybersecurity ya. Kan kita tahu kita punya masalah besar di cybersecurity ya di Indonesia ya. Ada Dukcapil jebol lah, imigrasi jebol lah, terus ada Bank B 3 huruf jebol lah. Ini jumlah pesertanya ada sekitar 12.000 atau 13.000 orang gitu ya. Kita lihat dulu, mudah-mudahan jadi dia lihat ke database lemot banget. Sekitar 13.000-an orang lah kalau nggak salah. Nih ke bawah, saya lihat dulu dari ya, masih loading. Pertanyaan 13.000-an orang, bentar, masih belum keluar, lama banget. Nggak pakai wajan. Nggak, saya pengen tahu. Nih peserta 13.117 orang. Kita senang dong. Banyak bangsa ini yang pengen pintar urusan cybersecurity. Pertanyaan buat bapak-bapak, ibu semua, kira-kira dari 13.000 berapa orang yang bisa lulus dapat nilai 90? 13. 10% berarti 1.000-an. Oke, yang agak bener yang 13 kok. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Oke.
Kita back lagi, turun ke bawah ke urusan sertifikat, naik ke atas. Nih yang bisa lulus. Oke. Saya ke bawahin dikit. 18. Ini bisa kita download nih sertifikatnya nih. Jadi 18 orang. Dari 13.000 orang. Bisa juga karena nggak ada kewajiban selesai. Gitu. Iya, sebagian karena tidak ada kewajiban selesai. Tapi yang menarik itu ternyata. Jadi yang antara menarik atau bikin ini ya, ngelus dada. Jadi sebagian besar orang, saya sudah daftar di kuliah Ono yang free. Saya udah pinter. Gitu mikirnya. Jadi yang kayak gini tuh segelintir manusia. Nggak nyari sertifikat. Dia cuma daftar sudah, atau dia udah pernah lihat video Ono di YouTube, terus dia merasa pinter. Udah stop sampai sini. Gitu ya. Ini beres ya. Oke. Ini contoh bagaimana kita merubah transformasi pendidikan. Memang ini asesor rada pening sama saya. Mereka udah mulai bingung kan, nilainya gimana? Ini kan udah mulai ngaco. Di Diknas memang saya nggak ada peraturan yang saya langgar loh. Ini saya nggak melanggar peraturan sama sekali. Cuman bayangin siswa SMA boleh ngambil kuliah, terus hasilnya bisa ditransfer jadi kredit, kan pusing tuh peraturannya. Itu saya bikin kacau di situ tuh. Jadi mereka rada-rada mau bilang, mau marah nggak bisa, mau nggak marah gimana gitu. Ini contoh ya. Nah sekarang kita lihat efek ujungnya, ujung dari proses transformasi. Kalau bapak-bapak mungkin paling gampang ngelihat secara fisik dulu ya. Fisik. Kalau di kantor kan pasti ada ruang kepala, ruang apa segala macam tuh normal ya. Oke. Boleh tahu berapa orang yang pernah lihat kantornya Google pernah masuk? Belum. Kantor-kantornya startup mungkin belum juga. Oke. Open space banget. Jadi keywordnya apa ya enaknya? Google, Office, bahasa Inggrisnya suasana apa ya? Suasana gitu aja ya. Harusnya bahasa Inggris. Ini rada bego nih pakai bahasa Indonesia. Ini kantornya Google. Kayak kafe. Asli. Kalau udah transformasi ya kayak gini gitu. Ada yang ekstrim nggak? Yang dan ini beneran kantor Google emang kayak gini beneran sih. Asli kayak ginian beneran. Saya pengen ngasih lihat yang open space yang kelihatan banget duduknya. Ntar ada nggak ya? Tapi bisa ya. Kayak gini. Yang seru nih. Orang nggak punya laci gitu, nyimpen sesuatu. Iya. Ada lah, ada kayak ada locker ya? Ada locker, ada office ini. Yang menarik adalah dia setiap orang bisa melihat setiap orang, termasuk dia bisa lihat Google 01 lagi ngerjain apa. Jadi nggak ada sekat antara 01 sama yang lain. Dan ini biasanya ini nanti ada ruang-ruang, kalau meeting ada ruangan lah ya, buat meeting ruangan, tapi kaca. Kita bisa melihat apa yang sedang, jadi kayak hampir transparan lah, kelihatan semua. Ini efeknya transformasi kayak gini, jadi semuanya jadi cepat semua nih. Nah, makanya saya tadi udah bilang di awal, saya nggak berani ngomong kayak gini kalau kan kita mikirnya transformasi digital di pemerintah dengan kondisi Anda punya birokrasi ke bawah, walaupun presiden udah bilangin apa sih? Apa yang level 4 tuh ya? SL 34 ya? Iya, dihapus. 34 yang dihapus? Iya. Oh, oke. Tinggal 1 2 doang. Iya. Ya udah, arahnya ke arah sini sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, cuman kan nanti bisnis prosesnya harus dirubah kan? Kalau ini kan yang fisik kita lihat. Nah, nanti kita lihat bisnis proses. Ini udah kebayang ya? Oke. Sekarang kita lihat bisnis proses. Yang ini udah kebayang dulu ya. Ini cerita dikit lah. Saya Google Singapura saya udah masuk, udah nongkrong di sana segala macam. Google Indonesia mendekat banget. Tapi kalau lebih enak di Google Singapura, karena memang dia kayak apa ya, orangnya ribuan di sana, ada berapa ribu lah di Google Singapura. Kalau Indonesia orangnya cuma ratusan, jadi nggak kerasa ininya. Kalau Singapura gede. Yang jadi masalah dengan Google itu akhirnya bosnya, pimpinannya, manajernya kadang-kadang kalau weekend harus ngusir karyawan pulang. Nggak pulang-pulang. Iya. Jadi mereka lebih suka nongkrong di kantor daripada di rumah. Itu yang jadi masalah besar di Google.
Sampai kayak gitu, mereka ngomong ke saya, no, gue punya masalah nih, gue harus ngusir anak-anak buat pulang ke rumah supaya bisa hidup. Jadi kita punya masalah dengan kondisi seperti ini, transformasi digital seperti ini, akhirnya anak-anak lebih suka nongkrong di kantor. Udah gitu yang gila banget tuh, waktu itu saya ke Google ya, ke yang Singapura, masuk langsung makan pagi yuk, makan pagi di kantor itu ada kafetaria free. Udah makan pagi, makan siang, terus dia punya kayak ini ya, kitchenette apa-apa, udah ada isinya terus tiap hari diisi. Wah, udah enak, hidupnya enak kan? Ternyata masih tetap perlu kantor ya. Bayangan saya transformasi paling tinggi itu work from anywhere. Mereka bisa juga sih, cuman mereka ya ini kan kalau udah suasana kayak gini udah kayak rumah. Iya sih. Jadi mereka udah kayak work from anywhere juga sih sebenarnya, udah suasananya udah enak banget. Terus ada tempat olahraga lah, apalah segala macam, nge-game ada, udah enak banget. Tapi semuanya di tracking loh. Jadi misalnya dia butuh alat atau apa, track, semuanya track, bisnis prosesnya dia tracking semuanya. Nah itu yang kita nggak sadar, mereka melakukan tracking bisnis proses. Oke, ini beres ya, udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bisnis proses dan pelan-pelan saya akan ngasih lihat gimana caranya kita ngekstrak bisnis proses tadi. Kuncinya di sana sih sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sini pasti ngerti yang namanya bisnis proses lah ya. Saya kasih lihat biar ingat lagi lah. Bisnis proses lah, bisnis proses ya. Kalau bahasanya orang komputer mah flowchart kali ya. Ya udah. Ini ngerti kan ya bisnis proses. Oke. Gimana caranya kita ngekstrak makhluk ini? Oke. Dari situ kita bisa ngelihat macetnya di mana sih? Terus yang bikin gara-gara siapa sih? Contoh. Ini minta maaf ya, saya kasih contoh beneran. Contoh, Ono suka ngecek, suka ngetes. Contoh yang saya tes kemarin lapor.go.id lah. Itu KPK ya? Oh nggak tahu gue itu yang ngoperasin siapa, saya nggak. Menpan ya. Oh itu Menpan. Oke, lapor.go.id. Ini bukan masalah hacking sih. Ini masalah kayaknya nggak ada yang ngaudit gitu. Kayaknya insting saya nggak ada yang ngaudit apakah bisnis prosesnya berjalan apa enggak. Kalau saya sebagai masyarakat, sebagai rakyat, saya lapor, saya berharap ada respons balik dong. Udah sampai mana cerita saya, gitu kan? Kagak ada nih. Jadi saya laporin, iseng, Ono kan suka iseng orangnya. Saya ngetes bisnis proses dong. Saya laporin, nggak ketahuan nih laporan saya mana. Terus apakah sudah di follow up? Terus macetnya di mana? Kagak tahu, nggak ada. Bayangkan kalau saya ngirim barang, pakai JNE, pakai kurir segala macam, saya bisa tracking. Saya bandingannya sama itu aja, simple. Saya mau nge-track, saya mana ceritanya, ini nggak bisa. Akibatnya kalau nggak bisa, kita susah buat nge-extract bisnis prosesnya sih sebenarnya. Jadi masalah utamanya nanti tracking. Beres ya, udah mulai kebayang ya. Ini pada ngeliatnya serius amat, saya stres. Ono stres. Harapan saya sih bapak-bapak di sini bisa mulai ngekstrak bisnis proses tadi, udah gitu ya mungkin kalau bapak-bapak di sini mungkin tugasnya bukan yang itu ya. Cuman kalau kita pengen ngukur efisiensi suatu institusi, lembaga dan sebagainya, ya udah bisnis prosesnya diekstrak gitu. Mungkin terutama ini yang buat pelayanan ya. Kalau pelayanan kan ada bisnis prosesnya bisa kelihatan banget. Kalau dia levelnya strategi, mau lebih ke arah policy segala macam, bisnis prosesnya nggak se ini pelayanan lah, gitu ya. Ini enak dipakai kalau bentuknya pelayanan. Apalagi kalau kita buang tadi eselon 3-4 kan itu yang di bawah-bawah yang arah ke masyarakat langsung. Nah itu akan terasa banget bisnis prosesnya. Oke. Nah untuk masuk ke situ, ini ilmunya rada baru. Tadi sama Kapus juga saya tadi pagi kita ngobrol, ternyata ilmu baru itu. Baru tahu saya juga, ternyata baru banget. Jadi kita masuk main ke dunia yang namanya proses mining. Kita mining itu apa sih? Menggali proses gitu ya. Oke, nih kalau bisnis proses kan kita bisa lihat kayak flowchart. Proses mining outputnya juga kayak flowchart. Oke, contoh, ini proses mining. Saya kasih lihat gambar. Nah ini yang inilah
yang lebih seru. Iyalah. Ini kelihatan ya? Yang sebelah kanan ini kelihatan ya? Nah, ini bisnis proses yang normal, yang ini gitu misalnya. Tapi kalau semua catatannya ada, kita bisa tahu dia belok kemana. Terus bagian mana yang macet keluar. Kayak saya tadi di lapor.go.id, dia bisa ngekstrak tuh kementerian lembaga mana yang bikin macet, bisa keluar. Cuman ini harus di tracking semua nih, harus di track tuh kira-kira gini lah kalau sederhananya ya. Kan kita punya surat, kan ada nomor tuh, nomor surat, terus ada disposisi kan itu proses sih sebenarnya ya. Jadi ada nomor surat, ada disposisi, ada tanggal. 3 informasi tadi kita bisa ekstrak bisnis prosesnya sih sebenarnya. Tanggal sekian saya mana, disposisi lewat mana. Nanti kita bisa lihat bisnis prosesnya kayak gimana, kita bisa ambil putusan kalau mau dibikin efisiensi sebaiknya seperti apa, bisa keluar semua di sini. Dan kalau kita lihat dari bentuk organisasi kayak Google segala macam, dia kan udah datar organisasinya. Jadi kalau semakin datar ya udah dibikin bisnis prosesnya dibikin sedatar mungkin akhirnya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini saya akan praktek ya, nggak apa-apa ya. Praktek. Minta maaf tapi ini nanti prakteknya karena saya nggak berhasil nemuin tool yang manusiawi. Prakteknya ngoding. Jadi saya akan praktek bentuknya coding, tapi codingnya cuma 4 line, 5 line lah. Jadi codingnya nggak terlalu parah banget. Cuman saya akan praktekkan. Oke. Nah, untuk masuk ke coding intinya gini. Kita harus dapetin file log, isinya minimal ada nomor proses ya, nomor proses. Kalau surat itu nomor surat, terus ada tanggal, terus tadi kan surat ada disposisi, udah lewat ini. Jadi bisnis prosesnya misalnya lewat lobby, terus masuk kemana. Dia ada titik-titik prosesnya itu tadi, minimal 3 tadi kita bisa ekstrak bisnis prosesnya, gitu ya. Nah, softwarenya ada banyak sebenarnya, cuman saya agak berat pakai software. Jadi kalau mau nyari caranya gini deh. Ini nggak apa-apa ya, saya langsung kasih lihat praktek banget ya. Gas ya. Kalau misalnya kesulitan, saya tolong direm, ditanya apa gitu ya. Kalau ini software, banyak banget yang jual. Ini ilmu masih baru dan mereka banyak sekali jual software proses mining. Cuman sebagian besar itu bayar. Saya akan make software proses mining yang open source banget. Proses mining open source tools. Oke. Ini ada beberapa, ada free trial. Kalau free trial berarti berbayar, tapi untuk nyoba gratis. Oke. Ini ada contoh ini bidangnya, softwarenya, ini contoh softwarenya. Oke. Saya udah nyoba ini semua yang open source di bawah ini, saya gagal install, jujur. Kemungkinan mereka pakai grafik, terutama yang Apromore ini pakai grafik, saya tahu. Cuman saya gagal install, jadi akhirnya saya putus asa. Terus saya pakai yang source code langsung, namanya ini PM4Py. PM adalah proses mining for Python. Oke, jadi saya akan pakai ini. Tapi nggak manusiawi nih, jujur nggak manusiawi ya. Tapi free. Apa nggak ya? Nggak apa? Wajah. Saya sampai ngelihat wajah bapak ibu. Ini kalau wajahnya ngerem, saya ngerem. Oke. Intinya cuma gini doang. Atau ada gambarnya nggak ya? Ntar saya kasih lihat gambarnya deh. Kalau mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapat nih. Oh, ini langsung keluar outputnya. Jadi kita inputnya file, bisa CSV, bisa Excel, segala macam. Terus kita masukin program ini, outputnya kayak gini.
outputnya udah gambar-gambar kayak gini lah. Oke, bayang ya. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat dia lewat mana, yang bikin macet mana yang bebannya paling tinggi, proses mana yang bebannya paling tinggi bisa kelihatan semua di sini. Oke. Buat kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen nyoba, saya sudah nulis di sini Ono Center. Ini bisa diingat-ingat aja, onocenter.or.id/wiki. Nah, di sini ada saya tinggal masukin proses mining. Proses mining itu apa segala macam. Intinya dia butuh 3 informasi ini. Jadi identifikasi nomor proses, terus aktivitas, terus tanggal, stempel waktu. Udah. Filenya minimal seperti itu. Oke. Terus di sini ada banyak contoh dataset segala macam. Kalau mau diambil ada. Bisa juga nyari ke ke mana nih? Ya udah, di sini kelihatan nih ada processmining.org segala macam. Oke. Cuman jujur saya akhirnya larinya ke sini PM4 ini. Nah, di bawah inilah contoh-contohnya. Algoritmanya ada beberapa algoritma. Nanti saya akan banyak pakai yang heuristik ini karena ini dia lebih gampang ngelihat apa yang terjadi. Yang lain nggak gitu kelihatan sih, tapi kita bisa coba semuanya. Oke. Ini saya kasih lihat cara installnya, nggak susah. Tapi ini buat orang normal kayaknya agak susah kali ya. Ini minta maaf. Ini saya sambil nangis selalu minta maaf nih. Intinya mah, nih bagian ini sampai sini adalah nginstall Python dan pendukung-pendukungnya. Tahu bahasa Python ya, mudah-mudahan tahu bahasa Python. Python biasanya kalau mau enak, saya harus nginstall Anaconda. Anaconda tuh ibunya Python, bapaknya Python, Anaconda. Pokoknya ini buat nginstall. Proses miningnya cuma ini doang sih sebenarnya, pip install PM4 ini udah selesai. Jadi kita cuma install satu itu, sisanya Python diinstal, terus saya install ini. Nah, sekarang source code-nya kayak gini bentuknya. Udah, ini doang. Jadi saya import library-nya, library PM4 Python-nya, terus saya baca input file. Ini input filenya kita kasih tahu foldernya kemana, nama filenya apa. Ada 2 jenis file yang dia baca. Yang satu XES tuh XML tapi khusus buat proses mining. Dia format khusus. Kalau kita nggak bisa bikin XES, kita bisa bikin pakai CSV. Jadi sarannya sih kayak Excel aja, CSV. Udah. Nah, kemudian ini yang buat analisanya seperti ini. Outputnya adalah map, peta. Petanya nanti kita bisa view. Jadi cuman baca file, analisa, terus divisualisasi. Udah. Itu doang proses mining. Dari situ kita bisa melihat apa yang terjadi. Saya kasih lihat input filenya ya. Contoh filenya ya. Kalau XES rada nyebelin, yang XML rada nyebelin karena XML. Saya enggak. Hah? Buat kita semua nyebelin. Siap. Lanjut. Nih saya kasih lihat yang manusiawi dulu ya. Manusiawi. Kalau ini ya too big, nggak bisa dibaca pakai ini. Saya harus bacanya pakai itu kegedean. Saya harus cari file yang kecil ya. Ya. Soalnya filenya kegedean itu nggak bisa. Nah, ini kelihatan, ini bisa kelihatan. Ini CSV ya. Ini file, ini harus saya lebarin dikit biar kebaca. Ini kelihatan, kebaca. Ini udah kebaca. Ini contoh filenya kayak gini bentuknya. Ini filenya file catatan log.
Jadi tiap dia masuk satu aktivitas, orang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas itu dia harus scan barcode lah apa segala macam supaya proses tadi masuk ke log. Dan ini paling gampang memvisualisasikannya pakai JNT, JNE segala macam. Jadi pasti Bapak Ibu kan pasti pernah beli online ya di Tokopedia atau di Bukalapak segala macam, kan kita bisa tracking barang kita saya di mana. Kita bisa tracking itu kenapa? Karena si pegawainya langsung nyeken barcode. Jadi oke, ini barcode sudah sampai gateway mana, udah saya mana, kelihatan semua. Prosesnya sama persis. Oke. Nah, di sini ada ID-nya. Proses ID-nya dia, ID si proses tadi. Kemudian ada waktu, ada aktivitas. 3 ini yang penting sih sebenarnya. Yang lain bisa kita mining juga, tapi dalam proses mining nggak dipakai sebenarnya. Ya kalau kita modifikasi programnya bisa kita keluarkan. Yang bertanggung jawab yang paling brengsek siapa keluar sih sebenarnya. Jadi bentuk filenya kayak gini doang ya. Oke, coba kita lihat file yang lain. Mudah-mudahan bisa kita lihat juga. Ini buat asuransi contohnya. Detail. Ini saya ambil dari Kaggle kalau nggak salah. Iya, ini Kaggle. Oke. Ini Kaggle, tapi ini lebih rumit yang ini. Ini ada insiden ID, terus ada ini banyak banget. Ini ada waktu. Nanti prosesnya yang mana ya? Ada prosesnya dia. Interaction. Ini banyak banget ini. Nah, ini dia. Ada service ini. Ada service, ada subservice. Jadi dia ada ribet dia. Mainannya ada service, ada subservice. Ini algoritmanya harus lebih rumit daripada yang kita pakai tadi, gitu ya. Jadi ada di sini ada web based application, ada desktop application, nanti ada subservice-nya apa segala macam. Ini ribet kalau yang ini. Oke, tapi kita kalau mau belajar ada. Nah, sekarang dengan data-data seperti ini, kalau yang ini bisa saya baca nggak ya? Ntar. Saya mau bacanya pakai ini aja dah. Pakai command line lebih gampang, bisa kebaca soalnya. Kalau pakai itu nggak bisa. Ini saya gedein ya. Ini minta maaf, makanya tidak manusiawi banget. Nanti saya janji abis ini saya lebih manusiawi. Enggak, maksudnya bagian text mining sama itu saya akan lebih manusiawi. Ini bagian pertama aja nggak manusiawi ya. Minta maaf. Oke, ntar saya lihat filenya soal BPIC 2000A. Nah, ini input filenya kalau bentuknya XML. Nah, ini menyebalkan, yang ini menyebalkan. Tapi ini yang dibaca sama software yang ini. Kalau kita bentuk filenya tadi kayak Excel, harus dikonversi ke sini dulu. Dia punya fasilitas buat konversinya. Oke, ini udah. Ini kelihatan nih prosesnya nih. Cancel, submitted, submitted, partial submitted. Itu proses yang dia lewatin. Kalau kita di kementerian lembaga, contohnya di kecamatan atau di kota atau di kelurahan, misalnya kalau ada orang permohonan KTP, kan prosesnya harus lewat masuk loket dulu, terus di apa syarat harus masukin, dicek dulu syaratnya segala macam. Nah, kira-kira kayak gitulah, gitu. Dan mereka harus masukin data orang ini udah saya proses yang mana. Nah, kuncinya di sini adalah harus bisa nge-track semua kejadian. Oke. Nah, saya akan kasih lihat proses yang tadi dilihat sama file Excel. Insurance claim ini. Nah, bentuknya kayak gini yang file Excel tadi. Ini pakai koma ya. Gimana cara bacanya? Hah? Kalau mau baca pakai file Excel. Bacanya nggak manusiawi. Ini nggak manusiawi. Jadi yang dibaca sama mesin seperti ini sih sebenarnya. Oke, minta maaf nggak manusiawi. Oke, sekarang saya akan jalani programnya ya, supaya lebih manusiawi, biar kelihatan terasa. Saya akan jalani programnya. Misal, saya akan jalani programnya more PM heuristic.
Ini programnya. Jadi programnya cuma segini ya, 1, 2, 3, 4, 5 kalimat doang. Oke. Dia akan baca file yang ini, BPIC 2012A ini. Terus, nah ini programnya hasil lognya dia. Nanti file ses ini masuk sebagai variabel log. Log ini langsung diproses sama Discover Heuristic Net. Ini masukin hasilnya dalam bentuk variabel namanya map. Kemudian yang terakhir adalah mapnya akan divisualisasi. Mapnya akan digambarin. Ulang ya, cuman baca file, analisa, visualisasi. Proses ini berlaku untuk semua proses data science, data mining, segala macam prosesnya gitu semua sih. Baca, analisa, visual. Udah. Nanti saya akan pakai orange, caranya juga sama aja, baca file atau baca data, analisa, visual. Oke. Sekarang saya akan jalanin nih. Oke, jalannya cuma gini aja, Python 3. Oke. Ya betul 3 PM heuristic. Ini lagi dianalisa sama dia. Ini filenya agak gede, jadi dia agak lama buat. Nah, ini lagi loading datanya. Ada 13.000 entry. Oke, sekarang dia lagi nganalisa. Nah, ini keluar datanya, udah keluar dah. Udah cuma gini doang sih. Nah, sekarang kita bacanya kayak gini, cara bacanya. Ini masukin submit proses. Masukin proposal atau apalah segala macam. Oke, ada 13.000 entry yang dimasukin. Terus ada yang partial submit. Oke, dianalisa lagi. Nah, terus ada yang ada dia loncat, ada 2 nih kepisah. Ada yang ditolak, ada yang pre-accepted. Pre-accepted nanti ada berapa proses lagi kelihatan. Kita bisa melihat prosesnya semua jadinya dari sini. Oke, dari 13.000 ternyata hampir 50% ditolak, sebagian lagi bisa masuk sini. Nanti ditolaknya juga harus dianalisa lagi kenapa ditolak ya. Tapi ini kelihatan langsung, setengahnya ditolak. Oke, yang pre-accepted nanti di 1.000 ternyata ditolak juga. Hanya 5.000 yang accepted beneran. Yang accepted tuh nanti juga ada yang difinalisasi, ada yang di cancel. Approve, register, activated, decline. Jadi banyak prosesnya ini. Nah, kalau kita mau transformasi, bisa aja dari submitted ini sebagian bisa jadiin satu prosesnya supaya langsung proses analisa dimasukin di keatasin sini ya. Jadi partially submitted itu proses analisa dimasukin sini. Jadi yang namanya cancel approve tuh di build di embed masuk ke dalam sini, akhirnya bisa langsung keluar. Tinggal 2 kan, decline atau approve gitu. Jadi dari sini nih proses mining tuh. Mas Ahmad, Ya. Ini kalau saya benar bacanya ya, karena tadi memang Mas Ono nggak manusiawi memang ya. Iya, minta maaf. Minta maaf. Bagian ini saya harus minta maaf dulu nih. Nggak apa-apa, ini memang kita kan harus ikut open course-nya Mas Ono dulu baru bisa betul-betul paham yang literani tadi. Tapi kalau ini saya lihat ini kan bisa dibilang probis ya. Ya. Nah, kalau ini saya bayangkan, kalau ini klaim asuransi, Ya. bisa nggak saya artikan begini? Dari 13.000 klaim Ya. yang masuk, Ya. itu yang finally approve itu hanya 337. Ya. Ya. Begitu ya Iya. pengertiannya? Iya. Berarti jelek banget dong. Jelek banget sebenarnya. Iya kan? Iya. Jelek banget Iya. dong. Jadi dari Iya. 13.000 orang mengklaim. Iya, ternyata hanya 300. Hanya 300 Betul. gitu. Gitu ya Pak? Iya, betul. Tapi kalau Pak, Ya. kalau di hack itu kita bisa ngubah itu ya, yang tadinya ditolak gitu, terus kita bisa Nah, ini bisa ini dibalikin bisa. Nanti kalau misalnya balik, misalnya ada yang bisa sama kayak Pak Ono gitu terus buka seperti ini kan. Hah? Kan 50% ditolak nih, 50% disetujui yang awal dulu gitu. ini yang decline ini ya. Decline suruh balikin ke atas lagi. Iya. Ya, bisa-bisa aja itu kan kita aja ya. Ini kan proses yang ada kebetulan decline terus langsung final ya.
sebenarnya diklat bisa dibalikin lagi ke atas, minta ke si orang luar tolong benerin syarat-syaratnya lagi, terus diproses lagi, boleh. Bisa. Kan kalau misalnya orang luar itu yang di luar sistem itu, tapi kita bisa masuk ke dalam sistem itu, kemudian kita hack. Oh nggak hack? Ya. Ya kalau di hack cerita lain itu. Kriminal banget. Jadi kan maksud kami begitu Itu yang masuk neraka begitu tadi. hebatnya gitu bisa melakukan perubahan dari Nggak, maksud saya gini, tergantung proses yang kita desain ya. Jadi kalau misalnya ada yang di decline ini, kalau mau dibalikin kita bisa bikin proses balik sih, dengan cara apa gitu balik. Misalnya dia harus ada proses, minta tolong benerin form-formnya atau apa. Jadi ada proses benerin form atau apa, balik lagi. kalau itu by system yang By system, ya. iya, sah-sah aja sih. Ini kebetulan dia dari log yang ada dia ekstrak keluarnya kayak gini. Tapi gini Mas Dono, tadi kembali lagi, kalau diklaim asuransi, Ya. 13.000 yang mengajukan, 300. hanya 337. Ini jelek banget. Problemnya di mana? Di mana cara ininya? Macet. Apa masalahnya gitu? Gimana cara? Tadi kan pasti di situ Ya. kan kita mencari ininya nanti. Ini kita lihat di angka-angka ini sih Pak, kan ada yang ini ya. Ini ada 1.600 masuk sini, 1.000 ini kelihatan. Mana yang besar selisihnya gitu? Iya. So, ini kan ada 5.000 sekian di cancel ini. Nah, ini dari angka-angka ini sih kelihatan. Tapi angkanya gede semua ya. Enggak, ini kan belum kelihatan ini di dalamnya apa ininya, probisnya. Ya, Iya. masuk lagi ke Soalnya dalam. ini waktu belum dimasukin nih. Oke. Waktu belum dimasukin juga ya. Nah, maksud saya itu Pak. Iya, waktu belum dimasukin. Betul. Tadi kan ada pertanyaan dari Pak Edi. Iya. Problemnya di mana? Ini kalau saya salah tolong dia begini. Saya juga ini lagi belajar, jangan khawatir Pak. Ono sama-sama belajarnya. Ono kan orang tukang coding, suruh baca gini juga pusing saya. Maksud saya, posisi ini adalah posisi pada suatu periode tertentu gitu. Iya. Karena Saat tertentu mana? kemungkinan dalam suatu proses kan nanti kalau dikenal di proses di business proses kan ada pertanyaan ya tidak. Iya. Nah, maksud saya gini, pada saat misalnya itu ditolak, Heeh. nah seperti mungkin tadi pertanyaan Pak Kes ya tadi, kemungkinan kan diperbaiki dulu, nah itu Iya, jadi iya. mungkin periode istilahnya ini periode 1 kondisinya seperti ini, Iya. ini memang yang ditolak sekian, yang sampai di approve adalah sekian, tetapi waktu berjalan nanti misalnya mereka benerin lagi yang tadi yang ditolaknya. Iya. karena yang Iya. ditolak itu mungkin nanti Naik lagi ke awal atas. lagi, Iya. proses Mas lagi. Gi, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Iya, oke. Bisa jadi ini jawaban amannya Ono. Ya. Jujurnya saya nggak tahu juga sih. Tapi Ini kan kalau- akan bergerak terus kan tiap detik. Iya. 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 Apa itu? Iya. Ketika itu. Ini adalah hasil ekstrak dari catatan yang ada aja. yang ada per periode Per periode tadi. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Oke. Jadi yang pengen saya kasih lihat bahwa saya bukan analisa prosesnya sih sebenarnya, karena saya orang IT ya, saya orang komputer, saya pengen kasih lihat kalau kita punya catatan kita bisa ngekstrak bisnis proses sih. Nah, harapan saya bapak-bapak di sini yang lebih ahli buat ngobok-ngobok bisnis proses jadi transformasi digital gitu. Atau mungkin begini, Iya. dalam suatu periode kita diminta untuk melihat status. Oh, kondisinya ya, kita Nah, dapat snapshot karena- ya. Karena kalau di BPKP itu Iya. biasanya status per. Oh, iya, ini kalau ini ada periodenya, di datanya ada periode Ya, soalnya. ya. Tanggal sekian sampai tanggal sekian ada, Ya, di datanya jadi ada. Kalau misalnya ada suatu unit kerja yang pada per ini ternyata belum melakukan ini karena setelah itu tuh ada istilah tidak lanjut. Oh iya, yang posisi istilahnya belum dilakukan, bisa dimulai lagi untuk menjadi kalau di istilah di sini di approve gitu. Di approve ya. Ya. Kayaknya bisa kayak gitu. Ya. Wah, thank you Pak. Ini jujur dulu ya, saya nggak ahli bisnis proses. Saya nggak ahli bisnis proses, saya lebih ke arah codingnya. Setidaknya dengan bentuk begini kita bisa mengidentifikasi di mana yang bermasalah. Iya. Baru didalamin lagi apa masalahnya. Iya. Oh, luar biasa. Iya, luar biasa. Gitu kan ya? Iya. Soalnya bagian yang itu saya harus belajar ke bapak-bapak. Ono codingnya doang. Iya. Tapi dari ini memang belum kelihatan masalahnya ya. Jadi Belum kelihatan banget. Kita harus mendalami misalnya Masuk lagi. Masuk. suatu periode harusnya yang di approve itu lebih dari dia. Iya. Nah,
kita harus nyari bagaimana cara untuk mencari problem yang ada. Iya, iya. Ya itu, ini harus saya serahkan bapak-bapak ya. Saya harus disclaimer, saya nggak jago. Saya cuma codingnya bisa. Kalau Tapi udah bisa begini harus ngerti coding ya? enggak, Oh enggak, misalnya staff. Iya benar. Selain Pak Farudin. Benar. Pak Farudin. Nggak, maksud saya paling nggak bapak-bapak tahu bahwa program bisa ngekstrak data seperti ini. Yes. Jadi waktu bapak-bapak nanti minta tolong ke staff, paling nggak udah kebayang staff katanya Ono bisa gini, lu tolong bantuin dong. Maksud saya gitu kalimatnya. Saya tidak berharap bapak-bapak bisa coding, enggak, nanti gua kehilangan kerjaan. Ya bener-bener ntar saingan sama dia. Udah beres ya? Siap. Oke, ini satu hal yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sini nanti kita bisa mempercepat proses transformasi digitalnya. Cuman jujur saya tidak berharap pemerintah bisa sampai kayak Google segala macam. Kan itu prosesnya lama banget ya. Paling enggak teman-teman swasta yang mungkin yang startup gitu mungkin bisa ngejar ke arah sana. Oke, beres ya. Sekarang saya pindah topik. Siap. Sekarang udah jam 10. Oke. Berarti satu topik 1 jam kira-kira ya. Oke. Lanjut. Gas. Kita jadi ada 2 topik lagi. Yang satu text mining, kita analisa teks. Yang kedua kita analisa angka. Mau yang text mining atau angka dulu? Dua-duanya. Sama-sama nggak paham terserah. Dua-duanya gue pusing. Tapi Teks. kan kita harus tahu gitu kan. Iya, teks aja ya, Oke, teks mining. boleh. Oke. Mau cara yang gombal atau cara yang Dua-duanya. enggak? Cara yang gombal, yang tidak manusiawi saya punya. Cara yang manusiawi saya akan pakai chat GPT. Manusiawi dulu ya. Yang susah. Kalau chat GPT mungkin agak susah. Bukan, sorry. Yang pakai coding agak susah dikit. Kalau yang pakai chat GPT lebih gampang. Nah, itu dulu ya. Ya. Nah, itu. Udah pernah pakai chat GPT semua? Baru denger aja. Oh, baru dengar, belum pernah pakai. Belum Oke. pernah pakai. Sekarang Karena kita kadang-kadang ngomong tapi nggak tahu caranya. oh, oke. Chat GPT kita bisa, saya kenalin chat GPT dulu ya. Pelan-pelan nih. Ini saya buang. Atau saya kasih gambar output yang tidak manusiawinya juga ya. Outputnya aja ya, hasil akhir. Yang tidak manusiawi itu kira-kira kayak gini nih. Word cloud. Nih, ini contoh codingnya tidak manusiawi, outputnya sih manusiawi. Ini outputnya kayak gini nih. Ini contoh kalau kita coding yang kayak codingan. Jadi dari sini kita caranya sederhana banget. Ini cara berpikirnya gampang ya. Jadi kalau kita punya teks, dia hitung jumlah kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Logika berpikirnya sederhana banget. Semakin sering kata itu muncul, berarti kata itu penting. Cuman kalau kita ngasih lihat dalam bentuk angka, kata ini ada 1000, kata ini ada 900, kata ini ada 800, mata susah bacanya. Paling gampang supaya mata gampang bacanya, dibikin dalam bentuk fontnya dinaik turunin, digede kecilin. Jadi kalau fontnya gede berarti dia sering muncul, kalau fontnya kecil dia jarang muncul. Jadi kita bisa tahu kata yang penting seperti apa. Intinya cuma hitung kata doang. Udah. Jadi yang namanya text mining, satu adalah hitung kata. Hasilnya berbentuk word cloud kayak gini, kita bisa visualisasi. Oh oke, kata yang penting ini. Beres. Namanya word cloud. Word cloud. Yang kata yang kedua, kalau word cloud kita tidak dapat konteks. Misalnya kata usability itu hubungannya sama apa? Nggak dapat konteks. Yang kedua, teknik yang kedua di text mining adalah kita akan menghubungkan kata ini dengan kata apa. Hubungan ini sering munculnya kayak gimana, gitu ya. Kalau dia sering muncul, nanti garisnya digedein. Kalau jarang muncul, garisnya dikecilin. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Oke. Saya bisa ngeluarin nggak ya? Ini saya kasih lihat yang rada bukan ekstrim kali ya. Hasil yang rada inilah. Drone emprit. Drone fotografi lagi salah.
Drone emprit. Ini mah karya anak bangsa lah. Ini drone emprit. Ini yang bikin, ini orangnya nih yang bikin nih. Yang ini yang bikin ya, Ismail Fahmi. Kalau yang sebelahnya ini namanya Ono. Kelihatan dari perutnya aja lu nggak bisa lihat muka. Cuman dari sini dia caranya adalah dia ngitung dari kata-kata, terus kalau yang ini ini udah lebih ekstrim lagi, dia ngelihat media sosial si ini kata ini akan nyerang siapa. Oke. Ini respon terhadap komentarnya siapa, ya. Udah gitu dia bisa lihat kubu pertempuran siapa lawan siapa, gitu. Jadi ini dipakai banget 2024, ini dipakai banget sih. Siapa lawan siapa, siapa yang emang berinteraksi sama masyarakat, siapa yang bermain dengan robot. Oke. Contoh, ntar saya kasih lihat yang robot ya. Nah ini kelihatan banget nih. Ini kelihatan kubunya nih, kubu sebelah sana sama kubu sebelah sini. Oke, ini robot, ini interaksi. Interaksi itu apa? Ya random, pokoknya kelihatan warna apa saling inilah. Kalau ini robot banget nih, nggak ada yang baca. Ini robot nih, ini robot. Ini daerah kubu sini banyak main robot, sini main sama masyarakat langsung, kelihatan sih. Gitu ya. Ini contoh visualisasinya. Kalau ini udah mulai kelihatan konteksnya, kubu-kubunya siapa. Kalau saya kadang-kadang bentuknya cuman kata usability itu ngomong sama kata apa. Saya nggak serang menyerang. Kalau Ismail dia urusannya perang, politik dianalisa sama dia. Bayang ya, bentuknya kayak gini. Cuman codingnya rada horor. Yang ini agak horor nih. Saya cuma ngasih tahu hasil akhir dulu ya. Nanti kalau ada waktu saya akan coba masuk. Kalau yang cuma ngitung word cloud masih rada gampang. Kalau ini rada lumayan. Sekarang saya masuk ke Chat GPT. Kalau bahasa Inggrisnya Chat GPT. Chat GPT. Oke. Kemarin udah diajarin belum? Oh belum. Hah? Sekilas. Udah lihat? Oh belum. Oh masih ahli surga semua ini. Iya, Pak. Belum terkontaminasi, Pak. Soalnya kalau Anda udah kenal Chat GPT, banyak racun yang bisa kita lahap. Ini login dulu ya. Hah? Login dulu. Oh, loginnya pakai Gmail. Jadi kita bisa login pakai Google account, kita bisa masuk. Contoh, ini saya kasih contoh yang kebanyakan orang-orang pakai dulu ya. Nanti setelah itu saya akan rubah pelan-pelan ke yang lebih ekstrim. Kita akan eksploitasi ChatGPT supaya kita bisa analisa, kita bikin laporan, segala macam. Parah banget ini makhluknya. Asli parah. Oke. Kita contoh yang paling sederhana. Kita bisa nanya ke ChatGPT, misalnya siapakah Joko Widodo, gitu ya. Tanda tanya. Ini kan biasa. Nanti dia jawab. Jokowi, ada opsi dilantik. Nah, kayak gitu ya. Sekarang saya tanya lagi, apakah fungsi BPKP? Nggak tahu bener apa, saya nggak tahu, kalau bener salahnya nggak tahu ya. Bener kagak tuh, nggak tahu saya. Rekomendasi, betul ya. Awalnya BPK, Pak. Awalnya salah, tapi lama-lama Rata-rata. Oh gitu. Oh ada yang monitorin. Pak Kapus monitor. Apa beda BPKP dengan BPK? Nah, tinggal kita tes aja, pinter nggak dia? BPK punya ruangan, BPKP nggak tahu nih, baca aja, nggak tahu saya benar apa salah. Beres ya? Ini yang biasa orang pakai. Jadi orang pakai buat ngasih pertanyaan. Sekarang saya di kampus makanya lebih kurang ajar dari sekedar ini. Oke. Contoh. Bedanya sama Google apa? Bedanya sama Google. Contoh sederhana, kalau Google dia akan ngasih URL. Dia cuma link aja, ngasih link. Ngasih link. Tapi kan ada juga kalau kita tanya sesuatu kan dia jelaskan juga
Enggak, bentuknya ke arah link. Coba nih kita Coba kalau di Google. Google ya, kita lihat Google ya. Google ya. Apa beda BPKP dan BPK? Gitu ya. Oh, ada dikit. Ada dikit ya, benar. Dari berita. Dari berita. Tapi ada sumbernya. Ada sumbernya. Bukan di awal. Ya, dia mengutip, Dia ngutip kalau Google, benar. Kalau ini dia generate. dia mengeksplor. Dia bikin. Algoritmanya beda sama kalau Google tuh search, udah gitu dia kutip, dia punya database, kata-kata ini ada di mana, di search, dia ambil URL-nya, linknya dikasih. Kalau ini dia algoritmanya udah AI, machine learning, dia namanya generative AI, jadi dia generate dia. Kalau kita input sekali pertanyaannya, keluar seperti ini. Iya. Ya, kita ulang kembali pertanyaannya, apakah akan sama juga jawabannya? Bisa beda, jangan khawatir, keren. Dan bisa salah. Terus untuk menguji kredibilitas dari informasinya, Kita harus pintar. Nggak menjamin. Kitanya harus pintar, benar. Tetap kita juga yang Kita yang nguji. Kita yang jadi apa ya? Penilaiannya kita. Jadi jangan 100% percaya sama dia. Percaya sama Tuhan aja. saya kan bicaranya AI itu kan sebenarnya kecerdasan buatan, Iya. ya, yang bisa menggantikan banyak fungsi yang dikerjakan manusia. Oke. Ya. Enggak tergantung ininya sih, Pak. Tergantung data training yang kita kasih. Tapi itu ntar saya bahas lebih dalam di ini ya, di yang analisa angka bisa kelihatan. itu Pak kan jadi kayak humor juga tuh. Ada yang menawarkan ini digital city membantu setengahnya dari pekerjaan Anda. Oke, saya beli 2 gitu kan. Nggak mungkin kan? Nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa, Pak? Ini kan kalimatnya ada salesnya makhluk ini, cara ngomongnya toolnya dia akan membantu setengah dari kerjaan Bapak gitu. Jadi supaya bisa membantu full beli 2 biji kan 100%, jadi kejadian nggak kayak gitu. Ini joke-nya orang keren. Aku baru denger joke yang ini keren banget. Oke. Pak, itu metadatanya dari mana Pak ya? Oh, berarti saya harus nerangin cara kerja AI ya? Iya. Ya berarti kan kemarin Oke. ada tuntutan Pak ya, Iya. bahwa ChatGPT itu kemudian mencuri gitu ya pemikiran dari para profesor. Iya. Ini yang Bukan ChatGPT aja, semua AI itu Iya, AI. mematam. Ya udah, saya harus nerangin nih. Saya mundur dulu ya. Saya mundur dulu. Saya harus menerangkan cara kerja AI itu seperti apa. Oke. Saya akan tadinya kalau yang kerja AI tadi, yang tadi itu analisa angka segala macam. Saya akan kasih contoh saya sederhana gini lah. Jadi ujungnya AI, tapi kalau ChatGPT udah AI++, dia udah generatif, dia bisa generate. Kalau AI yang normal dia cuma 2 fungsi gedenya, klasifikasi sama dukun, forecast. Kalau dukun itu, kalau lebih ekstrimnya generate tadi, itu dukun generate itu ya. Nah sekarang saya akan masuk ke inilah Google Maps. Tahu Google Maps semua dong ya? Maps Google.com, semua tahu? Oke. Google Maps, oke. Ini dalamnya AI, jangan khawatir. Oke, ini dalamnya AI ya. Bentar. Kenapa? Musrik. Ya jangan percaya aja. Percaya sama Tuhan. Oke, ini masuk ke layer, saya aktifin traffic. Oke. Ini saya aktifin traffic ya. Ini pertanyaannya. Ini kita pasti tahu semua lah. Bentar. Saya zoom out aja biar enak lihatnya. Ini Jakarta, kondisi Jakarta sekarang kondisinya ya. Ini ada yang warna hijau, ada yang warna orange, ada yang warna merah, ada yang warna hampir hitam. Pertanyaannya, kalau lancar warnanya apa? Hijau. Jago semua ya. Kalau macet merah yang gelap ya. Oke. Pertanyaannya adalah, kok Google tahu jalannya macet di sini? HP itu, dan dulu saya tanya itu. HP, yang benar HP ya. HP kita lapor ke Google. Ikhlas? Ikhlas bahwa HP kita lapor ke Google? Ikhlas ya. Kalau kalimat saya balik, Google memata-matai kita. Ikhlas? Ikhlas bahwa kita dimata-matai sama Google ya.
Oke. Jadi kunci utama dari AI, machine learning, deep learning, termasuk nanti yang akan kita kerjakan buat Republik Indonesia adalah kita harus memata-matai. Kalau kita tidak memata-matai, kita tidak bisa melakukan klasifikasi, kita nggak bisa melakukan forecasting. Karena kita nggak punya informasi. Jadi teknik perdukunan klasifikasi sekarang kita tidak pakai menyan, makainya data mata-mata. Beres ya? Ikhlas ya? Ikhlas. Nah, sekarang saya akan kasih lihat. Ini baru klasifikasi doang ya. Handphone kita lapor nih ke Google ya. Coba saya kasih lihat dah. Sejak kapan Google memata-matai kita? Di sini ada your timeline. Oke. Oh iya, kalau kita kemana aja? Tahu ya. Kalau itu bukan masalah kemana ajanya aja Pak. Nah ini kalau ini ono kemana aja ya. Oke. Iya kesini doang lah Pak. Ini cuci darah biar masuk surga. Yang masalah ya, kita dimata-matai sejak tahun 2009 sampai 2023 nih ya. Oke, jadi berapa tahun tuh nggak tahu dimata-matain. Sekarang saya kasih lihat nih. Sekarang tanggal berapa sih? 11. Misalnya tanggal 9 kemarin kemana? Saya klik di sini. Kita bisa ngelihat ono kemana aja tanggal 9 kemarin, tanggal ini kemana, kelihatan, jangan khawatir, setiap hari kelihatan nih. Nah, mati loh. Ini baru ono doang loh. Semua Spanya kelihatan dong. apa? Spa. Spa, siap. Mau yang versi apa Pak? Istri nggak boleh tahu nih. Yang masalah saya bisa mata-matain istri juga kayak gini aja. Nah, ini cerita dikit aja. Waktu itu, bayangin waktu itu saya di Mabes TNI yang jadi megang komputernya kan itu anggota tuh ya, megang komputer. Jadi login Google-nya dia dong, bukan Ono kan? Ini kan pakai laptopnya Ono. Terus saya bilang coba klik timeline, coba lihat ini, klik langsung kelihatan kan? Bayangkan Google tahu pergerakan aparat kita. Ikhlas. Tapi ini kuncinya ya, kuncinya kalau kita pengen melakukan forecasting segala macam harus mata-mata sih. Contoh tadi proses mining kita mata-mata kan? Kalau kita nggak mata-mata kita nggak bisa loh. Hati-hati nih. Dan nanti kuncinya lagi format datanya. Format datanya harus dibikin supaya bisa dibaca komputer. Kalau nggak kacau. Ini baru proses mata-mata. Udah pernah lihat Google Map jadi dukun? Belum. Ini tadi baru klasifikasi doang kan? Kalau klasifikasi kan kebayang lah. Kalau banyak handphone yang jalannya lemot berarti macet, gampang. Oke. Kalau handphonenya kencang berarti hijau nih warnanya, gampang. Dukun. Kita lihat dukun ya. Gue paling demen bagian ini. Lu pernah lihat dukun ya? Ini pakai menu yang pro atau yang Hah? Apa? Free? yang free? Free Pak. Ininya nongolnya Tapi nggak ada yang pro. Oh, nggak tahu saya login biasa aja. Ada nih Pak. Ini bisa saya. Tadi Pak dia tetap nongolnya Cari beda. Google. Ini Google Map. Ada kan? Saya dari Jambi Timeline di Google Map. Nongol menunya itu Ini saya nggak tahu di sebelah kiri nih. Ada. Nggak tahu ini mah free Pak. kalau upgrade bayar. Enggak nih nggak bayar Pak. Free Pak. Oh, kayaknya tergantung amal ibadah. Terus Google Map. ini ada ininya Pak, rating Pak, rating spa-nya berapa biji nah baru dapat. Oke. Ikhlas. Sekarang kita akan melihat dukun, perdukunan. Oke, misalnya paling gampang Tangerang Jakarta lah ya, Tangerang. Soalnya ada macetnya sih, Tangerang Jakarta tuh ada macet. Kalau di Sumatera kan lancar apa-apa. Dari Tangerang ke Jakarta, saya bikin Tangerang ke Jakarta. Oke, langsung dia ngasih jalan ya. Saya akan pilih jalan yang lewat sini ya, lewat Kebon Jeruk yang macet ya. Oke, ini kita bisa lihat macetnya ya. Kita bisa lihat Kebon Jeruk kondisinya macet.
Ini sekarang. Ini tulisannya live now. Sekarang. Kondisinya macet. Ini bukan dukun. Ini sensor aja. Dia bisa tahu kondisi jalan macetnya gimana. Itu sensor. Oke. Kalau saya rubah live now sama depart at masih sekarang, ini kondisi sekarang. Oke. Tapi aneh ya. Masa hari Sabtu macet ya? Nggak tahu lah. Oh iya, kondangan, lupa gue. Oke. Kode udah panik, pengen pulang. Oke, ini kan hari Sabtu tanggal 11 November. Kalau saya rubah ke hari Minggu. Minggu ya, 12 ya. Belum kejadian kan? Belum kejadian, saudara-saudara. Saya klik di sini. Macetnya sama atau beda? Beda ya? Macetnya beda ya? Ini dukun. Ini dukun. Saya rubah lagi ke Tahun depan. wah, ngekliknya banyak, Pak. Males. Tapi ini ke hari Senin ya, macet. Beda ya? Dia Dukun. membandingkan hari yang sama minggu lalu. Betul. Bukan hanya minggu lalu, Pak. Dia kan rata-rata bertahun-tahun tadi. Jadi kuncinya adalah kita harus punya data banyak. Terus dia bisa forecast ke depan dari history data yang kita punya. Beres ya? Kalau ini kan jelas Pak ya, sama Pak ya, Senin Pak. Kalau saya mudik Pak, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi udah. Itu bukan yang normal. Lebarannya beda-beda Iya. ya. Dia hanya bisa yang normal. Lebaran bos. Ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Pertanyaannya benar banget. Apakah tadi dukun ini hanya bisa dilakukan oleh Google atau engine search yang lain? Atau Google bisa ngambil engine search yang lain? Gini Pak, yang saya pengen ajarin ke bapak-bapak adalah bapak-bapak jadi dukunnya. Jadi kemampuan ini bukan monopoli Google, tapi Anda semua bisa jadi dukun ini. Yang ini yang pengen saya ajarin hari ini sih sebenarnya. Gimana caranya kita bisa jadi dukun ini? Karena bapak-bapak perlu jadi dukun untuk prediksi kabinet, program kabinet, misalnya program apa yang cocok buat rakyat Indonesia. Dan itu perlu pendukunan banget. Dukunnya dari mana? Dari data-data yang Bapak punya kan, selama ini laporan-laporan yang ada, terus kita bisa forecast ke depan. Ke depan harusnya program apa supaya bisa mengentaskan kemiskinan kayak apa segala macam. Jadi maksud saya pengen ngasih ilmunya supaya Bapak jadi dukun semua nih sebenarnya. Siap. Banyak situ apa ya? Jikir gitu Pak. Banyak tahajud Pak. Udah kebayang ya? Jadi tujuan hidup saya lebih ke arah sana sih sebenarnya. Bukan ngasih tahu bahwa mereka semua akan pakai ilmu ini ya. Apakah contoh yang lain ini dah, paling gampang ini dah. Ini udah kebayang ya. Masuk inilah Tokopedia atau Bukalapak. Topet atau Bukalapak. Ini juga ada dukunnya Pak, jangan khawatir. Coba turun ke bawah. Ini ada diskon ini, ada apa segala macam ya. Ini ada kayak gini, terus ada apa segala macam, ada iklan. Oh, ada yang tukang, ada yang suka belanja, tahu aja angka-angka. Pertanyaan dari saya simpel aja. Ini ada iklan. Kalau Bapak masuk toko-toko online seperti ini, iklan setiap orang sama atau beda? Kenapa beda? Tergantung apa yang biasa kita buka. History lagi kan? History apa yang kita buka, apa yang kita beli, apa yang kita search, dicatat semua sama si toko online. Dia bisa tahu kita sukanya apa, dia kasih iklan yang sesuai sama kita. Ini namanya klasifikasi. Si Ono makhluk apa, disesuaikan sama kita. Tapi kalau kita lagi ngomong sama toko online, ini namanya user experience, customer journey. Supaya kita nyaman dengan web platformnya dia bikin platformnya cocok sama kita. Cara berpikir yang sama terjadi juga di pemerintah sih sebenarnya. Pemerintah harus bikin program yang cocok sama rakyat supaya rakyat nyaman dengan negaranya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi tugas-tugas Bapak di sini adalah melakukan klasifikasi dari program apa yang cocok sama rakyat supaya rakyatnya hidupnya nyaman. Kira-kira kayak gitu. Bapak anak motor juga ya Pak? Ada apa? Anak motor juga Pak? Anak motor. Motor. Sama anak sepeda juga Pak?
Oh iya. Iya, ada ya. Langsung kelihatan sih Ono apa kelihatan banget. Parah. Waduh. Pak, tadi itu saya membaca itu tanda kuncinya. Iya. Untuk memetakan program apa yang kita berhayat. Iya. Tapi dari sekian banyak program itu ada tools atau algoritma strategi begini ya untuk bisa mendeteksi ini yang dikehendaki atau disukai lain. Iya, itu masalah klasifikasi ya. Fotonya saya nggak, saya ngasih programnya kayak ini pada nanyanya udah mulai sadis banget. Maksa lah. Oke, yang Bapak tanyain jawaban singkatnya kita bisa pakai unsupervised learning bisa. Jadi unsupervised learning kira-kira cara berpikirnya gini. Kalau kita punya data banyak, terus mesin akan melakukan klasifikasi ke data kita. Dari klasifikasi ini kita bisa mengklasifikasi, oh ada sekian orang miskin, oh ada sekian orang sejahtera, oh ada sekian orang pinter, oh ada sekian orang ini. Kalau kita punya data ini per tahun, nanti ada program punya Diknas apa segala macam, nanti kita bisa melakukan regresi antara outputnya tadi orang miskin segala macam sama program Diknas, nanti kita bisa lihat korelasinya. Kalau program Diknasnya seperti ini, orang miskin jadi kayak gimana. Nah itu bentuknya program, bukan tool jadi banget. Bentuknya program. Artinya perencanaan pembangunan itu bisa menggunakan berdasarkan machine learning. Betul. Kalau kita punya data, kuncinya di situ, kita harus punya data ya Pak. Oke. Ini pertanyaannya sadis-sadis ya. Batch yang ini parah banget. Yang kemarin tidak seganas ini. Kayaknya gue rada nyesel hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kayak BPS itu apakah pernah diberikan semacam ini, Pak? Belum pernah undang saya Pak, jadi nggak tahu. Mungkin ada teman yang ngasih sih. Pasti ada lah, soalnya ini kan ini dunia ini biasa sih. Iya. Yang kedua, dengan adanya berbagai macam cara, saya yakin lebih banyak lagi banyak ya tadi. Nah, ini sebetulnya ada pertanyaan yang pertama tadi, ada kaitannya. Mungkin jawabannya nanti sebetulnya akan lebih bagus kalau kita ngolah data sendiri. Betul. Nah, kalau nggak ngolah data sendiri kan seperti tadi kita misalnya nyari, contohnya paling gampang, jalan yang paling mudah, paling lancar, saya lewat mana sih? Saya tinggal buka ini. Tetapi kalau kita ngolah sendiri, apakah lebih bagus atau bagaimana, atau harus mempertimbangkan seperti itu? Gini Pak, masalah utama dari makhluk-makhluk ini adalah dia hanya bisa melakukan perdukunan, melakukan klasifikasi kalau dia punya data. Ya, betul. Kalau Bapak beli software dari vendor, pertanyaannya, apakah vendor punya data Republik Indonesia buat jadi model? Kan enggak. Yang punya data Republik Indonesia itu cuma BPKP, kementerian lembaga yang punya datanya. Mau nggak mau kalau Anda pengen bikin perdukunan klasifikasi yang presisi, pakai data Bapak sendiri, sebaiknya Bapak yang olah. Dari data primer ya? Iya, kan datanya Bapak yang punya. Kita ngandalin vendor, vendor bilang, wah pakai software saya bisa presisinya 90%. Saya bilang bohong, nggak mungkin. Karena data trainingnya yang punya Bapak, nggak mungkin dia bisa hasil presisi ketinggian dengan kondisi dia nggak punya data training, nggak mungkin. Berarti tetap kita sendiri. Kalau saya cenderung Bapak ya. Dan itu nggak susah loh. Cuman mungkin validitasnya kita harus jaga ya. Artinya gini, jangan sampai misalnya data sekarang ini kan ada provinsi-provinsi yang protes terhadap hasil BPS. Misalnya tingkat kemiskinan seluruh Indonesia. Dia mengatakan, enggak, daerah saya aja orangnya banyak yang kaya gitu. Nah, seperti itu. BPS kan resmi, harusnya lebih valid. Tetapi ternyata misalnya ada di sana ada alat sendiri misalnya seperti itu untuk survei data dan sebagainya, karena dia mungkin punya data indikatornya misalnya orang yang miskin itu berarti punya handphone, ya kan? Oh, yang kaya punya handphone, yang miskin punya misalnya, ini misalnya. Nah, itu kan juga
boleh dikatakan bisa saja malah lebih valid gitu loh. Nah, maksud saya supaya perbedaan ini betul-betul mengarahkan kita itu yang paling valid, atau istilahnya kalau di Indonesia BPS yang lebih valid gitu. Atau kita praktekin aja ya. Ini saya pindah topik ya. Kita analisa angka ya. Oh, boleh. Soalnya kayaknya pertanyaannya lebih ke arah angka nih. Dari semua pertanyaan ke arah angka. Ini dari tadi saya lagi ngarahin. Pak. Iya, iya. Ini kan ada angka yang berbeda nih Pak, stunting Pak. Iya, Ah. angka memang. Karena kebetulan sekalian Iya, iya, iya. antara EPP GBM dengan SSGI Pak. Ya, dengar di orang ya. Data aja. Jadi ini Pak, kalau di sini ada dua data yang Banyak beda. berbeda. Padahal sama-sama ke Kemkes juga. Ya. Cuma yang satu dari penelitian, namanya SSGI, yang mengenai stunting gitu. Yang satu lagi dari ini Pak, pengukuran di puskesmas Pak. Oke. Anak-anak yang kurang tinggi dan kurang berat badannya itu sebagai stunting Pak. Ya. Nah, itu berbeda Pak ternyata Pak. Pastinya kumpulan adalah hasil kumpulan dari berbagai daerah dengan dari hasil surveinya berbeda. Ya. Nah, apakah mesin ini bisa menjembatani mengetahui mana yang sebenarnya lebih akurat? Gimana Pak? Bisa? Atau kita itu masalah strategi gimana cara kita Mendapatkan. bukan mendapatkan, maksudnya menyisir data tadi. Data cleansing, lebih karena data cleansing. Kalau saya lagi kurang ajar, saya akan coba main beberapa alternatif. Alternatifnya misalnya saya akan pakai yang puskesmas sendiri, yang penelitian sendiri, atau saya gabungin datanya gimana. Nanti kita coba lihat mana yang lebih benar gitu. Ya. Tapi agak bingung lah. Coba saya kasih lihat makhluknya beneran ya, supaya kebayang ya. Ini programmingnya nggak susah. Saya akan ngajarin programming nggak susah. Cuma sebelum masuk ke programming, saya kasih lihat algoritmanya kita pakai dulu ya. Oke, algoritmanya gampang banget. Yang dilihat, gampang gimana? Kalau dibilangin gampang banget itu udah khawatir aja. Ya gue udah ngeri sedap nih ngajar di sini, gue stres Oke, ini saya pindahin di sini dulu ya. Ini minta maaf saya tidak manusiawi kayak gini. Saya selalu memaafkan. Siap. Algoritmanya kayak gini yang kita pakai. Hampir semua program yang kita pakai algoritmanya kayak gini. Tahu dong persamaan apakah ini? Halo. Linear ya. Oke. Semua tahu. Nah, sekarang saya akan kasih data training. Data training adalah history yang kita punya. Saya kasih kalau X-nya 1, Y-nya misalnya 7. X-nya 2, Y-nya 8. Oke. X-nya 3, Y-nya 9. Oke, kalau X-nya 4, Y-nya berapa? X4 Y berapa? 10. Oke. Ini history. Tadi, misalnya kalau di toko online dia akan nyatet, Ono suka ngeklik apa, masuknya ke ginian nih. Gitu ya. Deh. Sekarang dari sini kita bikin model. Oke. Modelnya, pertanyaan di model sederhana banget. A-nya berapa, B-nya berapa? Bisa jawab A-nya berapa, B-nya berapa? Pertanyaan kelas 6 SD. A-nya berapa? 1, oke. B-nya 6, oke. Jadi dari history kita dapat model nih. Modelnya A1, B6. Dari model kita bisa melakukan forecasting atau klasifikasi. Sederhana banget. Jadi forecasting caranya gini. Dari model yang kita punya, kalau X-nya 10, Y-nya pira? 16. Bisa ya? Oke. Sekarang saya kasih ini algoritma kayak gini doang asli. Jadi nanti algoritma yang kita pakai buat melakukan klasifikasi segala macam persamaan linear. Semua data dibikin linear. Ini gila nih sebenarnya. Jadi kita harus ngerti bahwa yang namanya machine learning, AI segala macam blow on. Kemungkinan besar dia bisa salah. Karena data yang benar kan nggak linear sebenarnya. Gitu ya. Supaya bapak-bapak sih ngerti bahwa ada batasnya softwarenya. Softwarenya tolol sebenarnya. Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa AI itu pintar banget, kagak. AI itu blow on kok sebenarnya. Gitu ya. Oke. Jadi AI butuh history,
AI akan bikin model, dari model baru kita bisa bikin klasifikasi, dan modelnya ini linear. Gitu ya. Yang seru dari model tadi adalah X-nya bisa lebih dari satu variabel. Contoh, saya kasih contoh nih ya, contoh sederhana aja. Misalnya kita cuaca. Saya berhasil mengukur suhu 15 derajat Celcius misalnya, kemudian humidity 30%, kondisi cuaca cerah. Misalnya suhu saya ukur lagi 24 derajat Celcius, humidity 35%, kondisi cerah. Oke. Terus suhu 13 derajat Celcius, humidity 90%, kondisi hujan. Tolong perhatikan baik-baik di sini. Sekarang variabelnya bukan angka aja. Ada persen, ada cerah, hujan dan sebagainya. Saya nggak akan nanyain A dan B-nya ke bapak-bapak, ibu-ibu di sini, soalnya pasti susah A dan B-nya. Dan variabelnya lebih dari satu ya, X-nya. Oke. Sekarang saya punya kayak gini, 15 derajat Celcius, humidity 95%, kondisinya gimana? Hujan. Bisa tahu ya? langsung insting kita langsung jalan kan? Ini pakai insting loh. Sekarang saya akan bikin data lagi yang lain. Misalnya datanya kayak gini. Misalnya kayak gini ya, bentuknya kata-kata, oke ya, Y-nya 1 misalnya ya. Terus saya bikin lagi, saya sakit perut, Y-nya 0, oke. Makanan itu tidak enak, Y-nya 0. Terus misalnya ini kasihan Pak, jangan, nggak tega. Ntar masalahnya direkam, ntar kalau ini kan saya masalah ntar. Indonesia hebat sekali. Ini kita ngerama, Y-nya berapa? 1. Bisa ngerama semua. A dan B nggak saya tanya ya, tapi bapak-bapak ini semua bisa jawab. Jadi nanti mainan machine learning kita harus tahu bahwa kita perlu yang namanya history. Kita perlu training data, kita masukin ke model, nanti kita bisa melakukan klasifikasi, forecast dan sebagainya. Termasuk tadi urusan stunting lah, urusan orang miskin lah, polanya kayak gini semua. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat beberapa model yang saya punya. Ini bukan model sih, maksudnya contoh lah. Ini saya kasih lihat contoh-contoh ininya dulu ya. Contoh-contoh datanya. Misalnya ini data Gerindra. Oh, orange. Oh, Gerindra itu orange ya. Misalnya ini data Ono bikin sendiri. Ini data ngaco lah buat kita main-main ya. Misalnya di sini ada penghasilan 2 nolnya berapa sih nih? Nggak tahu. 22 juta nih kayaknya. Ini 2 juta, penghasilan 2 juta, pendidikan SD, rumah nggak ada, motor nggak ada, mobil nggak ada, anak 4, namanya Amir, klasifikasi miskin. Terus yang ini contoh data yang saya punya ya. Jadi ini ada penghasilan, ini ada pendidikan, ini ada rumah, motor, mobil, anak berapa, terus klasifikasinya. Klasifikasinya cuma miskin, sejahtera, sangat miskin dan sebagainya. Oke. Nah, nanti kalau ada data baru masuk, dia langsung klasifikasi sendiri. Bisa klasifikasi sendiri. Hah? Kayak SPSS yang Kayaknya ya. Ini jujur dulu, ini statistik mainnya, statistik sih. Semua statistik, cuman statistiknya kita pakai buat forecasting sama klasifikasi, bukan lihat deviasi rata-rata, enggak. Kita pakai buat ini. Tapi ingat ya, ini tadi linear, bener loh. Hati-hati, ini semua linear, tergantung apa yang mau kita klasifikasi nanti. Ini contoh data yang saya punya. Sekarang saya kasih lihat data lagi yang lain yang saya punya ya. Ini data saya buat kita belajar aja sih. Misalnya saya punya data seperti ini. Saya punya tahun, anggaran, populasi. Ini data. Nanti saya punya satu file lagi, ini nama filenya adalah anggaran 2001. Saya akan punya file lagi namanya anggaran 2002 dan seterusnya. Tapi data anggarannya kosong nih. Ini kalau saya melakukan forecasting. Oke. Nanti kita coba main ya. Ini kita mainkan. Asli mainnya gampang. Ini mainnya gampang banget. Software yang dipakai free, gratis.
Pakainya Orange, bener. Orange. Ini free, kalau mau diinstal bisa. Cuman gede lumayan nih. Orange data mining. Nih. Nanti programmingnya kayak gini, grafik. Oke. Dan ini free. Nih bentuknya grafik kayak gini. Kalau ngedownload dia bisa untuk Windows, bisa untuk Mac, bisa untuk Linux. Saya kebetulan makanya Linux, jadi saya bisa jalan. Sekarang saya akan jalanin. Oke. Dengan background yang tadi kita akan coba jalanin ya. Bentar. Saya harus aktifin dulu buat biar jalan orange-nya. Ini nggak manusiawi. Activate orange tree. Oke. Orange saya jalanin. Kalau Anda pakai Windows sih tinggal klik doang. Karena saya pakai Linux agak tidak manusiawi, minta maaf. Oke, saya jalanin orange-nya. Tampilannya cukup enak dilihatnya. Nah, ini udah mulai jalan orange-nya. Nih, tampilannya kayak gini. Grafik banget. Kalau kita pertama kali jalanin orange, yang pertama kali dijalanin biasanya example. Oke. Jadi kalau nanti, tapi ini saya akan loncat example karena waktu kita sempit, saya akan loncat example. Tapi bapak-bapak kalau mau ngutak-ngatik bisa klik example ini. Di sini banyak contoh-contoh program. Ini program, ini bukan gambar bapak-bapak. Ini program, tinggal di klik bisa diobok-obok, gitu ya. Jadi enak, asli enak kok, makanya. Oke, saya akan, bentar. Saya lagi mikir enaknya saya ngasih lihat yang mana dulu nih. Yang biar buka wawasan ya. Oke, sekarang kayak kalau nggak gini dah. Sebelum terlalu jauh, ini orange saya sudah saya modifikasi. Jujur saya modifikasi. Aslinya orange cuman, ntar nih saya tutup, ini tutup, ini tutup. Ini tutup. Aslinya kalau kita baru install Orange, kita punya fitur data, transform data, visualisasi, model, evaluasi, unsupervised. Unsupervised learning tuh, bentar. Wah, tadi bentar. Saya nanya dulu, ngerti antara supervised sama unsupervised nggak sih? Belum. Oke. Jadi secara umum teknik yang ada di, saya harus terangin dikit-dikit ya. Maaf nih, agak teori-teori dikit. Teknik yang umum ada di dunia AI, machine learning, tadi nama pakai rumus AX plus B sama dengan Y ya. Kalau dia supervised learning, supervised learning kita kasih tahu ke dia, Y-nya kita harus kasih tahu dulu. Kalau X1, Y-nya 7, X2, Y 8 dan sebagainya. Itu namanya supervised. Supervise kita kasih tahu ke dia, misalnya kalau contoh orang miskin, kalau dia pendapatan sekian, pendidikan kayak gini, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa, punya anak sekian, miskin, itu supervise. Kalau unsupervised, Y-nya nggak dikasih tahu. Jadi kita cuma kasih X doang. Nanti si software yang akan melakukan klasifikasi, dia miskin, dia kaya, apa segala macam, software yang melakukan. Itu namanya unsupervised. Jadi kalau unsupervised, Y-nya nggak di-set. Bebas, tapi program yang akan berusaha mencari kelompoknya. Y kan kelompok, klasifikasinya kelompok. Jadi si program yang akan cari kelompoknya. Gitu ya. Nanti saya kasih contoh-contoh pelan-pelan. Saya akan loncat ke yang ekstrim aja ya. Contohnya ke ekstrim, saya nggak pakai data saya. Kebetulan, saya lupa cerita. Di sini, di Orange tadi, kalau Orange yang baru diinstal cuma sampai unsupervised aja. Yang bawahnya image analytic, geo network, text mining segala macam nggak ada nih. Buat nginstalnya masuk ke option add-ons. Nanti kita contreng buat, nah ini ada contreng-contrengannya. Kita mau nambahin apa aja. Jadi nanti sebagian harus dicontreng dulu baru bisa fiturnya jalan. Oke. Sekarang kita yang ekstrim aja ya, loncat ya. Ekstrim tapi gampang. Saya masuk ke analisa gambar. Oke. Saya berusaha pakai visual gambar supaya di kepala kita lebih gampang visualisasinya. Oke. Ini saya programming nih ya. Programming ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, programming ya. Apakah nanti di program ini bisa untuk impor data yang ada di file Excel? Bisa. Apapun, misalnya data bank
terus kemudian kurs selama Ya. sekian tahun gitu. Ngasih tahu dulu, dia nggak pinter-pinter banget. Jawaban singkatnya bisa kalau formatnya sederhana. Jadi kayak file Excel kolom gitu ya. Ya. Misalnya tanggal sekian, kursnya berapa, dia bisa baca. Tapi kalau datanya kayak, bentar, saya taruh mana ya datanya? Contoh datanya sini, gue lupa. Hah? Yang Hah? Ntar saya datanya ini gue taruh mana ya, lupa. Datanya, contoh data anggarannya punya BPKP. Misalnya dari BI kan biasanya dia Iya. Saya waktu itu ini nih. Kalau datanya kayak gini dia nggak bisa. Ini punya BPKP. Ini saya gedein ya. Bukan PDF-nya. Ini kan datanya kan ini ada belanja bahan non komersial beda kategori kan. Ada belanja jasa konsultan beda kategori lagi. Jadi beda kategori jadi satu semua, pusing dia. Kalau bisa satu tipe satu kolom. Jadi dia goblok dia. Dia nggak pinter. Datanya harus kayak gitu, satu tipe satu kolom. Gitu ya. Bukan masalah PDF-nya sih sebenarnya lebih karena. Kalau dia lebih gampang kayak file Excel. Tapi satu tipe satu kolom. Kayak waktu yang saya kasih lihat tadi. Gitu. Jadi bisa tapi dia bodoh. mungkin kita bikin dulu. Iya. Bikin dulu baru nanti Iya. diolah sama dia. Iya. Itu namanya pre-processing. Nih, saya buka rahasia dulu. Nih, saya kasih lihat lah kejadian benerannya nih, contoh real. Jiteki Ono. Oke. Ini jurnal di tempatnya Pak Tole di UAD. Ini saya bikin paper membandingkan antara, ini kelihatan source code-nya orange yang saya taruh. Ini judulnya adalah comparing machine learning dengan manusia di satu Indonesia awarding process. Yang nulis Ono sendirian, rada gila. Ini kalau mau tahu saya nulisnya cuma 1 minggu. Cuman pre-proses datanya, jadi datanya itu kan satu Indonesia Award tuh ini ya, satu Indonesia Award kalau mau tahu, satu Indonesia Awards, oke. Kok nggak keluar? Satu Indonesia Award. Kok gini ya? Harus gini ya klik. Oh gini ya, nah. Ini satu Indonesia Award udah 13 tahun dan tiap tahun kita nerima sekitar hampir 20.000 nominasi. Dan nominasi itu bentuknya tulisan semua. Nih, jadi Indonesia udah belasan tahun, kita udah nerima ribuan nominasi. Ini jurinya nih, tadi ada Pak Pasli, ada Bu Puni, ada orang Gelo, terus ada Azul, ada yang bikin salah fokus kalau lagi meeting. Kayak keren dah. Oh, walah, iya. Dan Dian Sastro itu orangnya kritis banget, dan kalau dia kasih nilai parah, sadis dia. Sadis banget. Keren. Nilainya dia kalau orang statistik bilangnya outliers. Dia nilainya outliers banget. Makanya saya suka pakai nilainya dia buat deteksi nominasi-nominasi yang jago-jago. Yang masalah dari ini, kan kita udah 13 tahun, 14 tahun lah sekarang. Bayangkan ada puluhan ribu nominasi bentuknya tulisan. Saya ekstrak nih. Jadi saya bikin paper jurnal ini kan, saya kasih lihat hasil akhirnya lah paper jurnalnya ya. Bentar. Masukin sini, saya taruh di mana ya ini kalau nggak salah. Nah ini betul. Ini paper jurnal. Jadi kerjaan kayak gini saya jadi jurnal. Inti hasilnya adalah ini nih sebenarnya. Nih kalimat terakhir sinilah. Intinya adalah hasil mesin sama hasil manusia pas dibandingin nggak beda jauh. Mesin dapat dari mana datanya? Historinya saya ambil dari belasan tahun tadi. Oke, saya dapetin modelnya. Terus manusianya namanya Pak Emil Salim, Budila segala macam. Mereka nilainya sekitar semingguan lebih. Saya nilainya 30 menit.
15 menit selesai. Udah gitu saya posting, saya udah selesai ya. Bu Nila ngamuk ke saya, sialan lu no, gue masih nilai nih. Nah terus saya compare hasilnya ini. Nah di paper jurnal ini saya masukin nih source code-nya. Ini source code-nya orange banget nih, orange. Kayaknya si reviewer jurnalnya kagak nyadar yang ono masukin source code. Ini saya masukin source code. Yang seru dari sini adalah tadi Pak, bikin datanya supaya bisa dibaca orange. 6 bulan Pak bikinnya. Jadi waktu prepare data 6 bulan sendiri dari tulisan-tulisan ini supaya orang bisa baca. Nah itu yang masalah. Jadi nanti dari data trend sebelumnya. Iya, belasan tahun tadi kan ada banyak nih, puluhan ribu dibikin supaya bisa dibaca orange. Itu 6 bulan. Maboknya di situ. Kita untuk mengklopkan. Iya. Tapi sarannya gini, kita coba dulu pakai data kecil dulu, sampel, supaya ngecek algoritma kita jalan apa kagak. Nanti filenya file Excel sih, masukin jalan. Belakang ini Python sih sebenarnya, belakangnya dia Python. Cuman kita tes dulu, jalan apa kagak. Oh jalan, nanti udah mulai kita main di situ. Yang Berarti dari data teks yang baru yang akan kita periksa, itu Bapak juga harus mentransfer dulu ke Iya. yang tadi semacam Excel aja. jadi file Excel. Berarti butuh waktu dulu juga. Kan cuman dikit. Saya bisa sekarang udah bisa pesan ke back end. Formatnya kayak gini ya. Ya, cepat. Karena jadi yang masalah nanti format soalnya. Jadi nanti kita harus ngomong ke back end mesen. Tinggal di print. Iya, formatnya kolomnya kayak gini ya, gitu. Kan mereka bisa coding kan supaya kolomnya sesuai apa kita mau. Kalau udah kolomnya sesuai kita mau, udah gampang prosesnya. Kalau kolomnya amburadul kayak tadi, wah pusing Pak. Jadi masalah besar di Bapak nanti adalah benerin kolom, benerin data supaya gampang diproses. Asli, nangis urusan yang itu. Kalau proses gini mah cepat. Sebetulnya yang ditangkap Mas Ono itu tadi, menurut Emil Salim, kalau seperti ini nilainya segini. Betul. Kalau seperti ini nilainya segini. Iya, betul. Berdasarkan penilaian dia selama 13 tahun. Iya. Dipolakan. Iya. Nah sekarang ini terapkan ke paper yang baru. Iya. Dia Emang gitu. Dia akan menilai sendiri. Iya. Nah, kalau sekarang Emil Salim menilai itu juga ya sama karena cara menilai dia selama ini begitu. Emang bener, itu yang dikerjain. Nah, saya pengennya linear juga sebetulnya, persamaan linear juga itu. Iya. Nah, saya pengennya BPKP bisa melakukan hal itu untuk Republik sih. Bisa. Republik. Pak, kan kita punya data banyak Pak sebenarnya. Iya. Cuma persoalannya jangan-jangan ada yang terlewat dari yang harusnya bisa kita hasil dari situ Pak. Ya. Ya pelan-pelan lah. Nah itu. Pelan-pelan lah, Pak. Jadi kita jalan dengan yang kita tahu dulu, nanti kita bisa dapat hasil apa, nanti pelan-pelan kita kembangin dari sana. Ini kan belum apa kita udah kelihatan kan. Tadi ada data dari Puskesmas sama ini berantem, udah mulai kelihatan. Sebetulnya yang dilakukan BPKP sekarang ini juga begitu. Ya. Jadi kita punya APP, Agenda Prioritas Pengawasan selama tahun ini. Ya. Nah, apa yang menjadi fokus dari APP itu kita lihat apa yang jadi perhatian Presiden. Oh. Gitu kan? Apa yang disorot Presiden, apa yang menjadi berita, menjadi sumber-sumbernya itu juga bisa dipolakan sebetulnya. Iya, ini. betul. Bisa Iya. ketemu. Bisa. Iya gitulah. Ini saya kasih lihat dalam bentuk program benerannya ya, bentuknya kayak gimana. Emang semuanya bentuknya pola sih, akhirnya kita ngeliat pola sih. Oke, sekarang ini udah mulai kebayang ya. Oke, sekarang kita akan programming, tapi saya akan pakai grafik nih, biar salah klik. Ini saya pakai image ya. Ini saya akan import image dulu. Jadi caranya programming juga, bentar, saya remove dulu bentar. Ini minta maaf nih, kemarin saya teman-teman DJA, Dirjen Anggaran Kemenq. Kejadiannya mereka dimarahin sama menteri. Marahnya kira-kira gini, Dirjen Anggaran, lu kan udah gue beliin bisnis intelijen, mesin, gede banget, mahal. Tolong dong kasih klasifikasi sama forecast ke depan mau gimana. Jadi mereka punya data udah gitu bingung buat nganalisa seperti apa. Selama ini konsultan yang datang cuma ngasih konsep, saya kasih lihat codingannya kayak gini, baru mereka kebayang. Nah, waktu saya ngasih lihat coding, ini minta maaf nih, kejadian beneran nih kejadian. Jadi saya kan klik gini aja nih. Kalau orang komputer tahu caranya gimana ya. Ini saya ternyata harus sampai nerangin, ini klik kiri, geret, lepas gitu.
Jadi harus ngajarin gitu ya. Kemarin minta maaf di Dirjen Anggaran saya harus ngajarin sampai kayak gituan. Setelah diajarin kayak gitu baru ngerti. Ya mudah-mudahan bapak-bapak di sini ngerti ya. Saya klik kiri, geret, lepas. Maksud saya gitu. Nggak maksud menghina. Nggak mendasar banget lah gitu. Oke. Ini saya pengen lihat. Ini kalau saya klik lagi, klik kiri 2 kali, saya bisa ngelihat. Saya baca file namanya domestic animal. Di sini ada 20 gambar. Filenya ada di mana? Filenya ada di sini nih sebenarnya. Bentar, saya masuk ke orange. Mana tadi orange teh? Mana orange teh? Bener. Mana orange? Ini di orange. Ini ada domestic animal nih. Ini ada 20 gambar di dalamnya ya. Nah, ya dia bisa deteksi nih. Oke. Dia ada 20 gambar di situ ya. Saya pengen lihat gambarnya. Kalau mau lihat gambarnya cuman image viewer, saya klik, saya drag. Oke, terus saya sambungin. Ini programming cuma gini dong, programming. Nah, udah jadi. Oke, saya pengen lihat. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke. Tugas kita adalah klasifikasi. Siapa keluarga siapa, gitu ya. Contoh, kita tahu ini kuda sama yang ini satu keluarga nih ya. Ini ayam sama ini satu keluarga nih ya. Ayam sama sapi nggak satu keluarga ya. Kita manusia bisa mengklasifikasi gitu. Komputer bisa kagak dari gambar? Nah, mampus lu bagian yang itu. Oke. Kita lihat datanya. Kalau mau lihat datanya gampang banget, klik data. Ini data table, saya geret. Oke. Saya sambungin nih ke data table-nya. Oke, masuk. Sekarang datanya kayak gini doang nih. Datanya cuma ada nama file, kilobyte, pixel. Kagak ada informasi, ini keluarga siapa, kagak ada loh. Mampus lo ini. Kebayang nggak caranya? Bingung kan? Seru nih. Ini bayangkan dokter-dokter yang mau mengidentifikasi virus COVID. Kan dia moto hasil mikroskop kan, di foto. Udah gitu dia harus melakukan klasifikasi. Ini flu, ini COVID, ini apa segala macam. Nah, kayak gini kejadiannya. Nah, ini prosesnya, ini yang namanya unsupervised learning. Jadi kita tidak kasih tahu ke dia siapa keluarga siapa, nggak dikasih tahu. Kita komputer yang akan melakukan klasifikasi. Proses ini bisa dilakukan, makanya kalau kita punya data-data orang miskin apa segala macam tadi bisa dipakai juga sih. Logikanya nggak beda jauh. Oke, sekarang udah kebayang ya kondisi data seperti ini. Konsekuensi dari mesin adalah dia harus bisa mengekstrak dari gambar. Dia bisa tahu kakinya 4. Ini ada buntut, ini ada sayap, ini matanya 2, yang ini lucu, yang ini blow on gitu. Dia harus ada paruh gitu ya. Beres ya? Nah, nih saya kasih lihat caranya nih. Caranya ini saya tutup aja lagi. Saya akan masuk namanya image embedding. Ini udah nggak dipakai, saya buang aja. Programming bisa kayak gini banget ya, kacau dah. Buang. Sekarang saya masuk ke image embedding. Image embedding adalah ini, Google Inception V3. Kuncinya ada di sini. Oke, makhluk apakah ini Google Inception V3? Saya masukin sini Google Inception V3. Mampus lo bagian yang ini. Serem di sini. Ini namanya neural network. Neural tuh saraf, network jaringan. Jadi ini artificial neural network punyanya Google. Jaringan saraf tiruan punya, namanya udah serem banget ya. Jangan khawatir, ini dalamnya AX plus B sama dengan Y. Linear. Mau lihat? Jadi neural, nah ini dia, neural network AX plus B sama dengan Y. Kita lihat ugannya. Bentuknya kayak gini doang nih. Kalau kita lihat persamaan nah ini paling gampang lah kelihatan. Ini dia cuma satu persamaan ya. Jadi ini X-nya bisa banyak. X dikaliin W itu A ya. Kalau saya tadi persamaannya kan AX ya. Kalau ini persamaannya WX. Cuman W1, X1, W2, X2 sampai WNXN dijumlah semua. Ditambahin activation function itu B-nya tadi. Terus hasilnya mana tadi? Hilang. Di atas ya? Nih hasilnya Y. Y sama dengan AX plus B sama dengan Y. Gitu. Jadi bentuknya kayak gini persamaannya. Kalau di Google tadi udah horor, udah jadi berlapis-lapis dia.
Jadi sebenarnya dalamnya AX plus visual tapi lapisannya banyak banget. Beres. Dari situ dia bisa ngekstrak fitur. Ini kakinya sekian, ini apa sekian. Kita lihat hasilnya ya. Nih. Kita mainan neural network nih sebenarnya udah keren nih. Udah AI ini ya. Sambungin nih langsung nih, jebret, sambungin, jebret, kirim ke Google balikin. Sekarang supaya kelihatan perbandingannya, saya pakai data table lagi, Di sini ada, kebanyakan. Oke, ini saya sambungin ke sini biar ingat aja. Data table aslinya kayak gini ya. Oke, ini kita lihat hasil dari image embedding ini, masukin ke Google-nya, kita lihat hasilnya, horor. Sekarang kita bisa lihat hasil perhitungannya dia. Itu ya. Ini ya kelihatannya serem sih. Sebenarnya kalau ngerti filosofi sederhana aja. Cuman yang kita ngerjainnya udah gampang banget. Yang penting kita harus ngerti filosofinya bahwa dia ngekstrak fitur dari gambar. Sekarang caranya kita buat mengelompokkan adalah kita nyatuin. Oh ini kaki 4, satuin. Ini ada sayapnya, satuin. Kita nyatuin kan? Kita bikin klaster, bikin klasifikasi. Ini proses klasifikasinya. Dia mengenali dari gambar mana yang kaki 4 di sini. Atau kita yang harus mengklasifikasi? Enggak, ini mah ya tadi saya biar Anda aja belum kan? Iya. Enggak, ini fitur yang di atas ini nih, fitur nih, Pak. N0, N1, N2. Dia nggak bilang itu kaki, dia nggak bilang apa. Pokoknya dia kenal, ini ada fitur 0, si ini nilainya sekian, fitur 1 nilainya ini. Jadi nggak kaki apa segala macam. Kalau dikaitkan dengan kita punya pengawasan Pak ya, kita punya data banyak gitu Pak ya, itu bisa unsupervised Pak ya? Bisa. Kita bisa lepaskan aja. Nanti saya kasih contoh yang miskin aja. Iya, oke. Iya. Ini biar kebayang ya. Tapi kaki segala macam, saya biar bapak-bapak, ibu-ibu kebayang di kepala, saya nyebutin kaki, sayap segala macam. Soalnya dia bentuknya kayak gini, N0, N1. Jadi fungsinya klasifikasi adalah dia akan cari yang angkanya dekat. Misal, mana yang dekat nih? Ini ada 0,33, ini ada 0,35, dekat dong. Oke, itu satu keluarga. 0,33 itu apa? Bentar. Kau ya. 0,35 itu goat, kakinya 4 tuh. Hah? Ya maksudnya kaki 4, gitu ya? Udah kebayang ya? Nah, berarti dia ngitung jarak antar nilai fitur tadi ya. Oke, jadi saya masuk ngitung jarak nih. Jadi kita masuk ke unsupervised learning, saya akan ngitung jarak di sini, distance. Oke, distance. Oke, saya ngitung jarak. Deh. Tempel. Nah sekarang kita bisa, ini minta maaf saya kayak loncat-loncat ya. Ini fiturnya banyak banget, kemampuan dia banyak sekali. Kalau saya terangin satu-satu nggak akan selesai nih sampai jam 12. Makanya saya langsung loncat-loncat. Saya nggak nerangin ini apa-apa, langsung loncat saya pakai ini ya. Oke. Sekarang visualisasi. Nih sambung. Ini hasil perhitungannya dia keluar. Nih hasil perhitungannya. Cuman kalau kayak gini aja kan bapak-bapak kan pasti pusing. Ini apa gitu ya. Nih. Oke. Sekarang saya kasih gambar dah biar gampang. Image analytic lagi. Image analytic. Sorry saya kebawahin dulu. Saya image viewer juga. Saya sambungin antara gambar hasil perhitungan sama gambar. Ini saya buang nih ya. Remove. Kalau kita perhatiin prosesnya adalah seperti ini nih. Ambil data, analisa, dapetin model, visualisasi. Ini tergantung mau klasifikasi, mau forecast. Oke, sekarang kita lihat yang ini ya. Ini klasternya. Oke, ini gambarnya. Oke. Coba ntar saya